Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ini di hari Senin pada subuh tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Kita telah sampai pada bab taqwa dan telah lewat bagi kita hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-69 dari awal bab sampai bab takwa. Dan kita sekarang masuk hadis kedua atau hadis ke-70. Hadis kedua dari bab takwa, hadis ke-70 kalau dihitung dari awal bab. Ya, kelihatannya penomoran hadisnya ini yang punya saya lebih mu'tamad, ya, lebih sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan penomoran oleh ulama. Jadi ulama juga punya standarisasi penomoran hadis yang disebut dengan mu'tamad. Mu'tamad itu berdasarkan tulisan tangan mungkin dari Imam Nawawi sendiri tatkala beliau menomorinya. Itu namanya mu'tamad, dikembalikan kepada nuskhah tulisan tangan yang asli. Coba kita talkinkan ya biar akrab. An Abi Sa'id al-Khudri. Sini aja. Kita latihan lagi ya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam innad dunya hulwatun khadirah. Agak kelihatan tulisannya itu? Kelihatan? Suaranya ya, biar latihan suara ini. Jadi talqin agar kita akrab dalam pelafadan. Wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslimun. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa baca sekali biasanya hafal ya. Baca sekali hafal berarti pertama rawi hadisnya itu sahabatnya Abu Sa'id al-Khudri sudah. Kemudian yang mengeluarkan Imam Muslim. Kemudian baru matan hadisnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innad dunya hulwatun khadirah. Ya, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Rasulullah adalah orang yang jawami'ul kalim. Jawami' itu artinya kalau bahasa kitanya singkat dan padat. Ya, tapi lebih tepat ucapan Rasulullah itu adalah kaidah. Ya, kaidah ya, yang singkat dan padat. Ya, jadi kalau kita ingin tahu dunia,
kaidahnya gimana dunia itu? Ya ini kayak kata Rasulullah. Jadi dunia itu inna dunya hulwah, manis. Jadi kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, al-hulwu fil madzaq. Jadi rasanya manis. Kemudian rasanya manis secara madzaq, ya, rasa. Kemudian khadirah fil mangdar, hijau tatkala dilihat. Jadi hijau itu menarik, ya, beda dengan orang melihat tanaman yang mau mati nggak tertarik, ya, melihat ribuan pohon kelengkeng yang hijau siap berbuah orang tertarik, ya, lihat ribuan pohon kelengkeng menguning mau mati orang sudah putus asa biasanya. Jadi dunia itu begitu, hijau, kalau dipandang menyenangkan. Jadi siap-siap, ya, secara umum manusia melihat dunia itu tepar, ya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah SWT. Siap-siap memang, siap-siap tepar, terguling gitu, ya. Sehingga memang orang yang meramaikan gereja itu sedikit, meramaikan saumaah juga sedikit, yang meramaikan masjid juga sedikit, ya. Makanya ada yang nyinggung, kita jangan seperti orang-orang Nasrani, meramaikan gerejanya cuman hari Ahad. Nah, kadang kaum muslimin juga mengikuti jejaknya Nasrani, meramaikan masjidnya cuman hari Jumat. Ya, jadi ini bahaya. Kenapa? Intinya ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah adalah apa? Dunia. Jadi kalau pagi-pagi jam 12, kadang jam 1 itu sudah mulai, ya, kalau kota besar Jakarta begitu, ada yang berangkat jam 12 malam. Jadi yang 12 malam ada yang pulang, ada juga yang berangkat. Malam tidak pernah tidur dari dunia, ya. Kalau di Mekah malam tidak pernah tidur dari akhirat. Ini Mekah. Jakarta tidak pernah tidur dari dunia, gitu. Tinggal hari yang dimana dia tidak bisa berpaling dari perkara tersebut, yaitu hari Jumat. Hari Jumat di masa kita ini pun, ya, terlambat. Nah, ini banyak musibah sebenarnya di sini. Nah, sebabnya kenapa? Karena dunia, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, dunia sebagaimana dikatakan hulwah, manis, ya, sehingga berenergi untuk mencari dunia. Betapa banyak orang mati karena dunia, kecelakaan, diperkosa, dibunuh, dirampok, begitu. Jarang orang kalau di masjid, waliyadzubillah, sebagaimana orang tatkala mencari dunia. Jadi kadang orang berpikir dia akan mati tetapi kemudian dia selamat. Dan orang sering berpikir dia akan selamat tetapi dia itu mati, begitu. Jadi orang kalau lihat agama atau ibadah itu mau mati gitu, ya, rasanya mau mati. Saya di masjid gimana? Saya nggak bisa hidup, saya mau mati gitu. Kalau orang-orang yang di masjid diberi hidup oleh Allah, seperti pembahasan yang kemarin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seperti Maryam diberi makanan, begitu, ya. Walaupun kita tetap harus akhdul asbab, mengambil sebab, tetapi pasti Allah SWT akan menjaganya, itu pasti, ya. Akhdul asbab itu mengambil sebab, bekerja dan sebagainya. Orang kadang menganggap akan mati sehingga masjid sepi, ya, tapi di situ dia akan hidup. Dan betapa banyak orang akan menganggap hidup, justru di situ mati. Ini ada syair yang mengatakan demikian itu. Jadi kalau jalannya susah, misalnya kita melewati jalan yang penuh batu, di samping kanan kirinya jurang, dia akan menganggap dia akan jatuh dan akan mati, sehingga dia hati-hati di situ. Berbeda dengan jalan yang halus, samping kanan kirinya tidak ada jurang, lurus, mulus, dia akan merasa aman dan selamat, sehingga dia ngebut, ya. Justru tatkala ngebut itu kadang tak terduga ada hal-hal yang kemudian membawa kematiannya. Ini dunia, ya, dunia begitu. Mereka berebut
dunia karena memang manis rasanya ya. Semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita ya. Ini renungan buat kita. Memang hati ini dibimbing untuk pahit. Ya, hati ini dibimbing untuk apa? Pahit. Ya, seperti mempelajari ilmu agama ini kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mampu. Mempelajari agama ini kalau bukan karena pertolongan Allah enggak mampu. Ya, enggak mampu. Ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu rasanya manis. Kalau dilihat hijau, semangat ya, ibaratnya jalan ini lurus ini. Lurus, halus, mulus, samping kanan kiri tanpa jurang dan sebagainya. Ini dunia ini. Berikutnya, nah, di sini baru kaidah berikutnya nih. Ya, kaidah berikutnya ini udah mulai warning ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan, tambih. Ada warning ternyata di sini. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Ternyata dunia yang hijau, manis gitu kan, ibaratnya jalan sudah hot mix, lurus, besar tanpa hambatan gitu. Ya, siap-siap ngebut nih. Beda dengan akhirat ya, ibaratnya jalan itu berbatuan, kanan kiri jurang, ya, belak-belok dan sebagainya, banyak duri, ya, nggak mungkin ngebut lah. Bayangannya nanti jatuh mati lagi gitu. Nah, ini dunia enggak. Tapi di sini Allah SWT ngasih warning ya, peringatan, sesungguhnya Allah mustakhlifukum fiha. Ternyata dunia ini yang hijau manis tadi itu adalah hak kelola. Ya, adalah hak kelola, bukan hak ya, bukan hak penggunaan ya, bukan hak penggunaan penikmatan, tetapi hak kelola. Jadi kita itu yang seperti itu ternyata suruh ngelola, coba bayangkan. Ngelola gitu, dikelola ini, coba bayangkan. Dikelola, dirawat, dijaga begitu. Ada tanggung jawab di situ. Bukan sebagai hak penikmat, ternyata pengelola di sini. Fa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah mewakilkan kepengurusan dunia kepada kalian. Suruh ngurusin, dikelola. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan nanti ngecek nih bagaimana manajemen kelola kalian terhadap dunia. Manajemen kelola, manajemen sikap, manajemen penggunaan kalian terhadap dunia. Ya, kalau sudah kayak gini ngeri nih, karena Allah itu siksanya lebih keras. Ya, kemudian pengamatannya jelas tidak bisa ada yang lolos begitu. Itu diawasi oleh Allah. Allah punya neraka begitu. Dan Allah kalau misalnya mau segera juga tidak ada bisa yang menolak. Ini diawasi oleh Zat yang Maha Agung ini. Ya, atas pengelolaan kita terhadap dunia. Sebenarnya mengerikan juga ini, ya. Ngeri gitu kalau orang-orang beriman, ngeri ini. Jadi dunia itu indah tapi semacam tipuan ini. Tapi kalau bisa kelola dan nikmat, tetap merasakan nikmat di dunia. Makanya ada orang-orang yang dapat nikmat dunia, dapat nikmat akhirat. Sedangkan orang yang tidak bisa menikmati dunia, pasti dia tidak bisa menikmati akhirat. Itu kaidah. Nikmatnya dunia apa sebenarnya? Ngaji, ibadah, sabar, tabah, begitu. Apa tatkala menjalannya tidak ada sakitnya? Ya, siapa bilang ada sakitnya? Seperti jalan tadi yang berbatuan samping kanan kiri. Tapi membutuhkan kekuatan, ya. Fayanzur kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian kerjakan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, warningnya lebih keras lagi. Warningnya ini tambih ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fattaqud dunya, hati-hati terhadap dunia. Bukan enggak boleh ya mengambil hak dari perkara dunia, tapi hati-hati. Jangan terkecoh, jangan tergiur gitu ya. Misalnya manusia, misal ini ya, aman dari korupsi karena bisa ini dan itu, tetapi tidak akan bisa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, korupsi bisa korupsi waktu, korupsi uang, korupsi macam-macam. Ini korupsi di bidang satu korupsi, belum di bidang yang lainnya. Bisa, tapi nggak akan bisa lolos dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa,
kalau misalnya ditarik di zaman kita sekarang ini, mungkin orang akan mengatakan ora umum wong begitu. Nah, dia akan dikatakan ora umum wong gitu. Bu wong bu apa gitu. Contohnya misalnya ya seperti kisah yang sudah pernah kita sampaikan, tatkala Khalifah Umar bin Abdul Aziz membagi apel untuk masyarakat. Ya, apel ini adalah dari harta rampasan perang dibagi begitu. Dibagi, masyarakat dapat apel, ya seneng lah. Mungkin perang dapat musuh yang punya perkebunan apel. Nah, ini apelnya melimpah, bagi. Yang namanya manusia ya butuh makanan, termasuk anaknya Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil. Karena orang lain dapat apel, ya dia juga pengen dapat apel. Akhirnya minta apelnya. Ketahuan sama Umar bin Abdul Aziz, diminta secara paksa. Masya Allah, yang lainnya pada senang-senang, ini kok diminta. Ya namanya anak kecil, nangis, sedih gitu, sedih luar biasa. Lari ke ibunya, nangis, "Wah ibu, gimana nih, bapak kok kayak gini, masa saya makan apel nggak boleh?" Begitu. Akhirnya sebagai seorang ibu, dan dia punya kedudukan sebagai istri dari suaminya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, ya manusiawi marah. "Gimana kamu suamiku, ini anak kita, yang lain dapat, masa anak kita yang buah hati kita, perjuangan kita dan asbab dapat harta rampasan perang kan juga dari perjuangan kamu, ini gimana kamu nalarnya?" gitu. Akhirnya dijelaskan, "Saya tatkala mengambil apel itu dari anak kita itu seperti saya mencabut hati saya sendiri." Maksudnya sakit gitu, sakit. Cuman karena ada pertimbangan, saya nggak mau ini jadi urusan nanti besok di akhirat begitu. Jadi inilah pertimbangan orang yang jenius, ya, seperti yang dikatakan Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang jenius itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya sendiri dan beramal untuk pasca kematiannya. Ya, ba'dal maut. Kita lanjutin lagi di sini, ya kan? Coba kalau itu terjadi, pasti orang akan mengatakan ora umum wong begitu. Dan apakah hanya ini? Enggak, bahkan Umar bin Khattab lebih lagi, bahkan Rasulullah lebih lagi gitu. Ya, coba antum ingat tentang peristiwa di mana ngambeknya istri-istri Rasulullah. Ya, bagaimana seorang wanita itu memang terhadap dunia, ya, memang dia juga bagian dunia. Ingat, wanita itu dunia, ya. Wanita itu dimasukkan dalam kategori dunia, maka wanita memang cinta dunia, itu sudah fitrah, nggak bisa dihapuskan dari hati mereka, memang dunia, karena mereka juga bagian dunia. Apabila mereka salehah, sebagus-bagus perhiasan adalah wanita yang salehah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebagus perhiasan adalah wanita yang salehah. Jadi dunia. Tatkala Rasulullah dapat rampasan perang, coba bayangkan, ini rampasan perang dibagi semuanya sama Rasulullah. Ternyata istri-istri Rasulullah nggak dapat. Bayangkan, bahkan dapat emas, dapat ini dan sebagainya. Ya ngambek lah. Tatkala mereka ngambek, akhirnya Rasulullah juga, "Ini gimana nih kalian nih? Nyadar nggak kalian sebagai status istri saya ini, nyadar nggak kalian nih?" gitu. Tapi istri Rasul juga bingung nih, ya nggak mau nerima. Akhirnya Rasulullah begini, "Ya udah, kalau kamu mau ini harta rampasan perang berupa emas, kasih kamu. Tetapi kamu hilang status sebagai istri saya. Fa usarihkunna wa umatti'kunna sarahan jamila." Sudah, kamu tak cerai gitu. Secara bahasa syariat dengan lembut begitu. Inilah, Masya Allah, sedemikiannya, ya. Memang benar yang dikatakan Rasulullah, hati-hati terhadap dunia. Maknanya dalam pengelolaan dan seterusnya, ya, kebijakan. Makanya tidak mungkin orang masuk dunia bahasa Jawanya itu ulagaran gitu, ya, nggak mungkin. Jadi orang-orang yang terlalu pemberani masuk dunia ulagaran. Maksudnya ulagaran ini tanpa adanya bekal ilmu syar'i, ya. Padahal ilmu-ilmu ekonomi, ya, ekonomi mikro, makro, ataupun manajemen yang lainnya di bidang ekonomi, bisnis, begitu, dengan pertimbangan yang panjang lebar dalam perdagangan, ya, perdagangan online, offline dan sebagainya, langsung, tidak langsung. Ini ada ilmu fikihnya. Bagaimana mungkin dia masuk dalam perkara ilmu dunia nggak paham tentang fikihnya? Ini namanya gegabah terhadap perkara dunia. Jadi
hati-hati terhadap perkara dunia itu bukan sesederhana ngilari gitu ya, cuman ngilari, bukan. Di sana ada perkara yang lebih dalam daripada hanya sekedar ngilari. Ya, ngilari itu ya sebagaimana dipahami lah. Ya, fattaqud dunya. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning yang ini juga tidak kalah mengerikan. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap wanita. Hati-hati di sini maknanya tentunya lebih luas. Hati-hati dari sisi misalnya waktu itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa istri-istrinya dengan kuda, mungkin bahasa kitanya mungkin ya kereta kencana ya. Di dalam Sahih Bukhari, tapi ya enggak kereta kencana lah, dengan kuda lah, karena Rasulullah kendaraannya sangat-sangat sederhana ya, tidak bisa dikatakan seperti keumuman raja begitu ya, sehingga kita tidak artikan dengan kereta kencana, cuman ya kendaraan lah, pakai kuda. Akhirnya waktu itu istri Rasul dibawa juga oleh kuda-kuda tadi, mungkin ya ada gerobak-gerobaknya begitulah, dibawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ruwaidaka ya Anjasyah, inna sauqaka biqawarir. Hati-hati kamu wahai Anjasyah. Anjasyah ini kudanya, jadi kudanya yang berjalan cepat. Diingatkan oleh Rasulullah, ya mungkin disengkrek gitu ya, sambil mengatakan, hati-hati engkau wahai Anjasyah. Inna ruwaidaka biqawarir, sesungguhnya yang mengendarai kamu ini qawarir. Qawarir itu gelas. Ya, maksudnya gelas di sini adalah wanita. Jadi wanita itu kayak gelas, kalau jatuh patah gitu. Nah, ini juga peringatan bagi laki-laki yang bonceng wanita, hati-hati nih, kontrol. Apalagi sepeda motor yang ada rantainya ya. Kalau yang matic mungkin lebih aman. Tapi secara umum membawa wanita juga harus hati-hati. Memang wanita begitu lemah, beda dengan laki-laki. Ini secara fisik. Secara hati juga mirip seperti gelas tadi. Kalau sudah tersakiti ya wanita ya. Misalnya orang berbuat baik ya, dari tahun pertama pernikahan sampai tahun ke-50 pernikahan, hatinya sakit, dia akan mengatakan yang menghapuskan seluruh kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Wahai mas, kamu belum pernah berbuat baik sedikit pun sama saya sejak kamu melamar saya sampai sekarang kita sudah punya cucu. Nah, ini wanita sakit nih ya, lagi sakit. Jadi seluruh kebaikan kata Rasulullah dihapuskan oleh wanita tatkala dia tersakiti. Hati-hati nih wanita. Juga hati-hati dari sisi yang lainnya. Jadi kalau orang bawa duit ya, yang sering kita sampaikan, tolong bawa uang saya. Maka sepeda motor ini biaya bensinnya ini nanti di jalan ya, ini ada uang 100 juta, bawa ya pakai sepeda motor sana ke Surabaya, ini uang jalannya 1 juta ya. Nah itu aman itu, kalau yang membawa orang yang amanah bertakwa aman tuh. Tapi sekarang misalnya, tolong nih perempuan ini bawa nih kepada orang yang amanah, orang yang jujur, ke Surabaya naik motor nih, kamu boncengan ya. Atau lebih jauh lagi misalnya, atau naik sepeda ontel misalnya. Kalau zaman sekarang nggak musim ya, tapi misalnya pakai sepeda motor aja udah, tapi jaraknya lebih jauh, Surabaya misalnya, ini uang jalannya 1 juta, perempuan ini bawa. Maka para ulama melihat mana yang lebih ya terusaki dari perkara ini, biasanya wanita. Wanitanya ini nggak bakalan utuh ini ya, nggak bakalan apa utuh, karena ini seperti setrum ketemu setrum ya, saling gerandet ini ya, saling gerandet ini. Nah, ini bisa ya berbahaya ya, bisa berbahaya. Dan kisah yang demikian ini ya sudah sering kita sampaikan, di antaranya kisah seorang dua kakak adik yang menitipkan adik perempuannya ke seorang ahli ibadah, yang sampai akhirnya terjadi perzinaan dan kemudian terjadi pembunuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, hati-hati kalian dari perkara dunia dan perkara wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil, coba bayangkan. Tadi Rasulullah mengatakan yang pertama apa? Dunia. Kemudian suruh takut terhadap dunia dan wanita. Tapi di pengakhirnya, coba di finalnya dari Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya awal fitnah yang terjadi di Bani Israel itu secara umum, secara dominan yang lebih besar itu bukan pada perkara dunia, ternyata pada wanita. Jadi wanita itu yang paling kelihatannya lemah, itu bikin gonjang-ganjing dunia ya, bikin gonjang-ganjing dunia. Makanya wanita itu kalau untuk tugas
spionase itu paling manjur ya. Makanya spionase itu wanita, karena wanita itu bisa menembus siapa saja ya. Ada seorang wanita cantik ya, dia bertugas spionase, akhirnya dia bisa berzina dengan para jenderal-jenderal begitu ya, sehingga data perangnya ini kebongkar terus ya, ya dengan tentara Jerman kalau nggak salah. Ini heran kenapa kalau kita perang kalah terus ini, siapa yang memberitahu ini? Wah, dia seorang penari yang cantik ya, dan dia bisa berzina dengan jenderal-jenderal tersebut, tapi kok ada dampak lain nih, perangnya kalah terus. Ternyata ketahuan dia yang menjadi spionase ya, menjadi spionase, akhirnya dibunuh dia. Walaupun juga ada laki-laki yang ahli dalam bidang spionase, orang-orang Yahudi biasanya, seperti pertempuran antara Islam dengan Yahudi dengan Israel gagal karena Yahudi ini bisa berspionase melebihi keumuman. Jadi misalnya ini lawannya adalah Muslim, Yahudi menciptakan seorang ulama Muslim, bisa agama dan seterusnya, soleh dan sebagainya, masuk ke ranah Muslim. Kemudian dia mengirimkan data-data, dan disinilah ya awal banyak kekalahan Muslim melawan Yahudi Israel yang sekarang ini. Naudzubillah min dzalik. Ini wanita ya, wanita ini hanya tambahan tadi masalah spionase ya. Jadi wanita ini ya penyebab paling cepat ya rusaknya kehidupan, dan kita lihat di masa kita ini yang paling cepat membuat kerusakan juga wanita. Jadi kalau di medsos, bumbunya supaya medsos itu jadi candu ya adalah wanita ya. Wanitanya itu dijadikan candu, sehingga disitulah berkubang ya, berkubang kejelekan dan terseret orang karena ada bumbunya wanita. Maka hati-hati terhadap wanita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.